Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my channel. And this is third agenda is Learning Journal. Learning Journal ini adalah tugas Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 23, kelompok 4 yang dinaungi oleh BPSDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah teman-teman, karena ini adalah tugas kelompok, yuk kenalan dulu sama anggota kelompoknya. Kelompok ini adalah kelompok 1 yang beranggotakan Siti Rahmaniah, Armila Septiani, Saparini Agustina, Ririn Aulia, dan yang terakhir Mutiah Ijati. Sebelum memulai pembahasan ini, kalian tahu nggak sih materi apa aja yang ada di agenda 3? Jadi agenda 3 itu berisi tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Nah, apa aja sih itu? Nah, itu terbagi menjadi 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, mari kita bahas kedudukan dan peran ASN. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Dalam manajemen ASN ini ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Ada pula sistem merit dan pengelolaan ASN. Kedudukan, peran dan hak kewajiban serta kode etik ASN itu bisa kita lihat dari hak PNS, yaitu mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan kewajiban ASN ialah setia dan taat pada Pancasila. Nah, kalau sistem merit ASN itu yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, ataupun asal-usul. Nah, sedangkan kode etik ASN itu yaitu seorang ASN harus bersikap sesuai dengan kode etik atau tingkah laku bagaimana dia menjadi ASN. Yang kedua adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, pelayanan publik ada prinsipnya yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel dan akuntabel dan berkeadilan. Partisipatif di sini yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Transparan yaitu pelayan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Jadi tidak ditutup-tutupi. Nah, kalau responsif itu berarti pelayanan publik pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Ada pula tidak diskriminatif. Nah, ini pelayanan publik tidak membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Nah, kalau mudah dan murah, penyelenggara pelayanan publik harus memikirkan kepada masyarakat, jadi tidak membebani kepada masyarakat. Sedangkan efektif dan efisien yaitu pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dengan cara yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Kalau aksesibel itu pelayan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negaranya. Nah, beda lagi dengan akuntabel. Kalau akuntabel itu penyelenggara pelayanan publik harus bisa mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok yang rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Nah, yang ketiga adalah whole of government atau yang biasa disebut dengan WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Tujuannya itu dalam hal apa? Dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG di lingkungan sekolah bisa kita lihat melalui KKG atau pertukaran informasi tentang pembelajaran jarak jauh.
Nah, adapun penerapan sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Nah, sedangkan bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, kesimpulan dari Learning Journal Agenda 3 yaitu aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik yang profesional telah dibentuk pola pikirnya mewujudkan tujuan bersama dengan pengetahuan serta penerapan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kemudian menjadi bagian-bagian yang diharapkan dapat dijadikan landasan atau tuntutan bagi ASN dalam menjalankan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Terima kasih telah menyaksikan Learning Journal Agenda 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di bawah sini. Jangan lupa like, share, and subscribe.